Katanya, air lemon bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Katanya juga, makan malam itu bikin gendut. Katanya juga, kalau diet itu nggak boleh makan nasi. Bener nggak sih itu semua? Kan katanya ya. Nah, hari ini channel Diet Santuy kedatangan tamu dari channel sebelah, The Doctor's Diet. Kita kedatangan seorang dokter, namanya Dr. Dion Haryadi, dan akan menerangkan semuanya ke kamu. Benarkah sih katanya tadi itu? Itu mitos atau fakta? Dan tanpa menunggu lama-lama, langsung kita dengar penjelasannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Dion Haryadi dari channel The Doctor's Diet. Pertama-tama terima kasih banget buat Coach Anton yang sudah mengajak saya untuk collab dan juga mengizinkan saya ngoceh di channelnya Diet Santuy. Buat teman-teman, jangan lupa untuk mendengarkan penjelasan dari Coach Anton mengenai 3 mitos diet yang ada di channel The Doctor's Diet. Di sana Coach Anton akan menjelaskan apakah ada latihan tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan perut buncit, apakah air es dapat menyebabkan peningkatan penimbunan lemak, dan apakah tulang besar berarti kita tidak bisa kurus. Jadi jangan lupa ya, buat mampir ke channel The Doctor's Diet untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Coach Anton tersebut. BTW kalau teman-teman suka video collab seperti ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Beritahu kami, terus kalian juga topiknya apa gitu, biar kami nggak usah mikir lagi. Ya, terima kasih. Baik, kita akan langsung mulai di mitos yang pertama. Apakah air lemon dapat membantu menurunkan berat badan? Air lemon sama teh hijau itu adalah 2 minuman yang paling sering dikaitkan dengan penurunan berat badan. Kalau orang mau diet, mau nurunin berat badan, 2 minuman yang paling dicari itu adalah air lemon dan yang berikutnya adalah teh hijau. Banyak yang mengklaim bahwa dengan meminum 2 jenis minuman ini, kita dapat menurunkan berat badan kita dengan lebih cepat. Tapi perlu kita lihat lagi, sebenarnya kandungan dari air lemon itu apa sih? Biasanya campuran dari air lemon itu hanya air putih biasa dan buah lemon. Buah lemonnya bisa dipotong-potong terus dibikin jadi infused water ataupun dalam bentuk perasan. Nah, buah lemon sendiri itu adalah jenis buah-buahan sitrus yang kaya dengan vitamin dan juga antioksidan. 1 biji buah lemon tanpa kulitnya memberikan kurang lebih sekitar 16 kilokalori. Kalori ini sebagian besar datang dari karbohidrat. Dan ada gula sebenarnya di dalam lemon, tapi dikit banget, cuman kurang lebih sekitar 1,5 gram dari porsi yang saya sebutkan tadi. Dan masih ada seratnya juga sebenarnya, kurang lebih sekitar 1,6 gram. Lemon juga adalah sumber vitamin yang baik, terutama untuk vitamin A dan juga vitamin C. Mineralnya juga ada walaupun nggak terlalu banyak. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di tabel yang satu ini. Sudah saya bikin lengkap, ada vitamin dan juga kandungan mineralnya. Kalau kita lihat dari kandungannya, sebenarnya buah lemon itu tidak mengandung senyawa ataupun komponen ajaib yang dapat melunturkan lemak dan membantu dalam penurunan berat badan kita. Dan seperti yang teman-teman saya yakin ketahui ya, penurunan berat badan itu terjadi jika kita berada dalam defisit kalori. Sebenarnya air lemon dengan jumlah kalorinya yang kecil dapat membantu kita dalam proses menurunkan berat badan, terutama dalam mengatur nafsu makan. Contohnya aja kalau misalnya teman-teman minum 1 gelas air lemon sebelum teman-teman makan, maka pada meal tersebut kemungkinan besar, mungkin aja nggak semuanya, teman-teman akan makan lebih sedikit, sehingga jumlah kalori yang masuk pada meal tersebut juga akan berkurang. Air lemon juga memberikan rasa segar pada air minum biasa yang rasanya tawar, apalagi kalau misalnya kita tambahin es, terus tambahin gula, tambahin soda. Nggak gitu ya. Maksud saya air lemon doang. Jadi air biasa yang ditambahkan dengan perasan lemon atau potongan lemon. Itu rasanya pasti akan lebih segar dibandingkan dengan air minum yang biasa. Nah, buat teman-teman yang suka rasa lemon yang segar ini, maka kemungkinan teman-teman akan minum lebih banyak. Dan teman-teman akan lebih mudah mencukupi kebutuhan cairan teman-teman selama sehari-harinya. Sehingga status hidrasinya juga baik. Dengan status hidrasi yang baik, berarti tubuh teman-teman itu juga bekerja dengan baik dan dengan efisien. Dan karena teman-teman minumnya lebih banyak lagi, ya otomatis teman-teman juga akan lebih mudah dalam menjaga nafsu makannya selama sehari-hari. Dan kalau nafsu makannya terkontrol dengan baik, ya jumlah kalori masuk juga lebih sedikit. Tapi manfaat ini sebenarnya juga bisa didapatkan dengan minum air biasa. Kalau misalnya teman-teman mau menjaga nafsu makan supaya nggak terlalu rakus pada saat makan besarnya, teman-teman bisa minum air putih biasa sebelum teman-teman makan. Kalau misalnya teman-teman mau mencukupi kebutuhan hidrasi sehari-harinya, ya
pakai air putih aja udah bisa, nggak perlu pakai air lemon. Kecuali kalau memang teman-teman nggak suka banget rasa dari air putih. Terus kalau misalnya dikasih lemon ke dalamnya, maka teman-teman akan minum lebih banyak. Ya itu beda cerita ya. Jadi apakah air lemon dapat membantu dalam proses penurunan berat badan? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman memang memiliki kesulitan dalam mencukupi kebutuhan cairan harian dan dengan menambahkan lemon ke dalam minuman, teman-teman menjadi lebih sering minum, lebih enjoy untuk minum minuman tersebut, ya silakan. Tapi kalau misalnya menambahkan lemon ke dalam minuman itu terasa ribet, membuat teman-teman sehari-harinya menjadi lebih susah, ya jangan dilanjutkan. Karena sekali lagi ingat, tidak ada hal ajaib dalam lemon, tidak ada komponen ataupun senyawa yang spesial banget yang bisa membantu teman-teman dalam menurunkan berat badan. Semuanya itu kembali lagi ke keseimbangan kalori kita. Mitos kedua yang akan kita bahas adalah apakah makan malam dapat menyebabkan kegendutan? Ini pertanyaan yang paling sering muncul di Q&A saya di Instagram setiap hari Jumat. Numpang promosi coach, bentar ya, oke? Makan malam juga menjadi hal wajib yang paling ditakutkan, yang paling dihindari oleh orang-orang yang lagi mau diet, yang lagi mau nurunin berat badan. Faktanya, dalam urusan menurunkan ataupun meningkatkan berat badan, waktu makan itu tidak sepenting keseimbangan kalori harian. Artinya, teman-teman bisa makan di waktu apapun, dan selama tidak melebihi kebutuhan kalori harian teman-teman, maka kita tidak akan bertambah gendut. Sebaliknya juga, kalau misalnya teman-teman cuma makan pagi sama makan siang dan nggak makan malam, tapi konsumsi hariannya masih di atas kebutuhan kalori, ya sama aja, teman-teman akan bertambah gendut. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan waktu makan. Yang pertama, jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur atau jam berbaringmu. Jadi berikan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam setelah kamu makan, sebelum kamu tidur ataupun berbaring, agar proses pencernaan itu berjalan dengan baik. Berbaring segera setelah kamu makan dapat mengganggu proses pencernaan dan meningkatkan resiko terjadinya sebuah kondisi yang bernama GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Sebuah kondisi di mana isi lambungmu itu kembali lagi ke kerongkongan. Hal ini dapat menyebabkan iritasi pada lapisan kerongkongan, menyebabkan peradangan, dan bahkan bisa mengakibatkan penyakit lain yang lebih serius. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah konsumsi gula di malam hari. Tidak terlalu saya sarankan untuk mengkonsumsi gula dalam jumlah besar di malam hari, di mana kita tidak banyak beraktivitas fisik. Kecuali kalau misalnya kamu memang nge-gym di malam hari, terus kamu menggunakan gula tersebut sebagai pre-workout. Nah, itu beda cerita ya. Tapi selain alasan tersebut, dengan berkurangnya jumlah aktivitas fisik di malam hari, sebaiknya konsumsi gula juga dihindari. Karena dengan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang besar terutama ya, kita memicu keluarnya hormon insulin yang akan mengakibatkan proses pembakaran lemak menjadi berkurang. Dan gula darah tadi yang tidak digunakan untuk aktivitas fisik sama sekali akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk glikogen ataupun dalam bentuk lemak. Jadi apakah makan malam dapat menyebabkan kegendutan? Singkatnya enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman masih makan malam, tapi konsumsi kalorinya masih di bawah kebutuhan, maka kemungkinan besar teman-teman masih dapat menurunkan berat badan. Oke? Jadi jangan takut untuk makan malam. Mitos terakhir yang akan saya bahas adalah apakah nasi putih dapat menyebabkan kegendutan? Sejujurnya saya juga dulu percaya banget sama masalah ini. Jadi nasi putih itulah yang membuat kita semua gendut. Jadi kalau dulu ada teman-teman saya yang agak lebih gendut terus nanyain gimana sih caranya mau kurus, saya pasti suruh mereka untuk menghindari nasi putih dan kalau bisa diganti menjadi nasi merah. Itu dulu, sekarang udah enggak. Ketakutan ini saya rasa berasal dari ketakutan kita terhadap karbohidrat dan mulai populernya berbagai jenis diet low carb yang berusaha untuk membatasi asupan karbohidratnya sehari-hari. Nah, nasi putih adalah salah satu sumber karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin banget dalam 1 minggu, kalau orang Indo nggak mungkin nggak makan nasi putih. Dan kalau udah lama banget nggak makan nasi putih, misalnya lagi ke luar negeri dan lain sebagainya, itu pasti ada rasa kangen. Jauh di dalam lubuk hati yang terdalam pasti ada rasa kangennya terhadap nasi putih. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, konsumsi nasi putih itu bukan cuma frekuensinya yang tinggi, jumlah dan porsinya itu juga tinggi. Apalagi kalau misalnya dimakan bersama-sama dengan lauk pauk yang asin, yang pedas, yang berlemak. Pasti lebih banyak lagi nasi putih yang dikonsumsi. Sehingga secara tidak sadar, sebenarnya kita telah mengkonsumsi nasi putih dalam jumlah yang besar, yang mungkin kemungkinan besar melebihi kebutuhan kita sehari-harinya.
Katakanlah kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Di setiap meal tersebut, kita makan ya kurang lebih berapa sih? 2 centong nasi putih. 2 centong nasi putih kurang lebih sekitar 200 gram nasi. Kira-kira sekitar 260 kilokalori. Katakan untuk lauk pauknya di pagi hari kita makan kurang lebih 300 kalori. Untuk lauk pauk di siang dan malam hari masing-masing 500 kalori. Terus ada juga snack, gorengan, pisang goreng 2 potong mungkin 200-an kalori di antara makan pagi dan makan siang. Terus ada juga mungkin minuman manis, es kopi susu 200-an kalori juga di sore hari. Total kalorinya menjadi kurang lebih 2480 kalori atau kurang lebih sekitar 2500-an lah. Dan dengan pola diet seperti ini selama bertahun-tahun, akhirnya kita bertambah gendut. Terus suatu hari mungkin merasa nggak tahan sama perut buncitnya, udah nggak enak lagi, gendut. Dan akhirnya mencoba untuk menurunkan berat badan. Searching bentar di YouTube, searching bentar di Google, akhirnya menemukan cara untuk menurunkan berat badan, yaitu dengan menghindari nasi putih. Dan karena nggak makan nasi putih sama sekali, karena takut tadi itu ya, takut gendut, maka teman-teman sudah mengurangi kurang lebih sekitar 780 kalori dari 2500 kalori tadi. Sehingga kalori yang teman-teman konsumsi setiap harinya menjadi 1720. Belum lagi kalau misalnya teman-teman mengurangi sumber karbohidrat lainnya, misalnya dari pisang goreng itu, dari es kopi susu itu, maka jumlah kalori harian yang teman-teman konsumsi itu akan berkurang lebih lanjut lagi. Dan karena teman-teman mengurangi jumlah kalori yang masuk, ya otomatis teman-teman akan menurunkan berat badan. Apalagi di awal-awal, di mana teman-teman tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali, maka tubuh akan menggunakan cadangan glikogen tubuh. Nah, glikogen itu mengikat air. Sehingga jika glikogen digunakan, maka air ini akan dibuang oleh tubuh. Sehingga berat badan teman-teman itu akan terlihat turun lebih banyak. Yang harus teman-teman ketahui adalah penurunan berat badan ini bukan disebabkan oleh karbohidrat, tapi karena mengurangi kalori. Hal yang sama bisa terjadi jika teman-teman membatasi asupan protein ataupun lemak. Penurunan berat badan ini terlihat lebih jelas karena asupan karbohidrat kita sehari-harinya memang lebih banyak, sehingga pemotongan kalorinya juga lebih banyak dan penurunan berat badannya itu terlihat lebih banyak. Nantinya mungkin suatu saat teman-teman yang sudah menjalani pola diet low carb ini selama kurun waktu tertentu akan mulai merasa kangen terhadap nasi putih ataupun terhadap makanan-makanan ataupun minuman-minuman manis lainnya, yang kemudian membuat teman-teman memakan makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut, dan membuat jumlah kalori yang dimakan itu menjadi lebih tinggi. Dan seiring berjalannya waktu, ya otomatis teman-teman akan kembali bertambah gendut. Jadi saran saya lebih baik teman-teman mulai berdamai dengan nasi putih dan juga dengan makanan-makanan lain. Tidak ada satu makanan tertentu yang menyebabkan kita gendut. Kelebihan kalori dalam jangka waktu yang panjang yang menjadi penyebab utama mengapa kita bertambah gendut. Dan jika kita masih tetap makan nasi putih, kita masih tetap makan makanan lainnya yang dibilang bisa menyebabkan kegendutan dalam porsi yang tepat, ya teman-teman pasti dapat menjaga berat badannya tetap ideal dan tetap bisa menikmati makanan-makanan ini. Dengan pola pikir seperti ini, maka kita masih bisa menikmati makanan-makanan yang kita sukai ini dengan jumlah dan juga dengan porsi yang tepat. Sekian untuk penjelasan mitos-mitos diet dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton sampai di sini. Thank you juga buat Coach Anton untuk kesempatannya. Jangan lupa masih ada 3 mitos diet lainnya yang akan dibawakan oleh Coach Anton di channel YouTube saya, The Doctor's Diet. Jadi, ya nonton di sana. Oke? Bye! Terima kasih banyak buat Dr. Dion sudah mampir ke channel Diet Santuy dan menerangkan ke Santuy Family soal mitos-mitos yang sering banget beredar di dunia perdietan. Jadi kalau kamu merasa terbantu, kamu bisa datang ke channelnya Dr. Dion juga, The Doctor's Diet. Dari namanya aja ada dietnya gitu ya, jadi bahasanya juga sama nih, mirip-mirip sama Diet Santuy, mbak, soal diet-diet gitu juga. Dan aku kasih tips nih buat kamu ya, kalau kamu buka YouTube, sering-sering subscribe akun yang membahas soal nutrisi dan diet juga. Jadi nanti homepage-mu itu pembahasannya soal nutrisi dan diet-dietan juga. Jangan follow yang mukbang-mukbang doang, nanti malah pengennya makan terus. Oke? Dan aku juga pernah mampir ke channel The Doctor's Diet juga, aku menerangkan beberapa mitos juga di situ. Aku menerangkan mitos soal mengecilkan perut buncit, mengecilkan lengan atau mengecilkan paha, itu bisa atau enggak. Air es itu bikin gemuk atau enggak. Dan bener enggak ada orang yang gemuk karena tulang. Itu aku terangkan sudah di channelnya The Doctor's Diet. Jadi kamu mampir ke sana juga, lihat videoku juga. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau ada saran gitu ya soal collab-collab kayak gini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada collab-collab yang kamu inginkan selanjutnya gitu, kamu bisa kasih saran juga di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.